Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Izati. Saya adalah salah satu mahasiswa di Prodi Teknologi Laboratorium Medik Setza Saintika Padang dengan NIM 2005026. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang secara genetik dan klinis termasuk heterogen dengan manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat. Jika telah berkembang penuh secara klinis, maka diabetes mellitus ditandai dengan hiperglikemia puasa dan postprandial aterosklerosis dan penyakit vaskular mikroangiopati. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit hiperglikemia akibat insensitivitas sel terhadap insulin. Kadar insulin mungkin sedikit menurun atau berada dalam rentang normal karena insulin tetap dihasilkan oleh sel-sel beta pankreas, maka diabetes mellitus tipe 2 dianggap sebagai non-insulin dependent diabetes mellitus. Dalam patogenesis, diabetes mellitus merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya kekurangan insulin secara relatif maupun absolut. Defisiensi insulin terjadi melalui 3 jalan, yaitu A. Rusaknya sel B pankreas karena pengaruh dari luar, misalnya virus, zat kimia, dan lain-lain. B. Desensitasi atau penurunan reseptor glukosa pada kelenjar pankreas. C. Desensitasi atau kerusakan reseptor insulin di jaringan perifer. Dalam patofisiologi diabetes mellitus tipe 2 terdapat beberapa keadaan yang berperan, yaitu 1. Resistensi insulin. Diabetes mellitus tipe 2 bukan disebabkan oleh kurangnya sekresi insulin, namun karena sel-sel sasaran insulin gagal atau tidak mampu merespon insulin secara normal. Keadaan ini lazim disebut dengan resistensi insulin. Resistensi insulin banyak terjadi akibat dari obesitas dan kurangnya aktivitas fisik serta penuaan. Pada penderita diabetes mellitus tipe 2 dapat juga terjadi produksi glukosa hepatik yang berlebihan, namun tidak terjadi perusakan sel-sel B Langerhans secara autoimun seperti diabetes mellitus tipe 2. 2. Difungsi sel B pankreas. Pada awal perkembangan diabetes mellitus tipe 2, sel B menunjukkan gangguan pada sekresi insulin fase pertama, artinya sekresi insulin gagal mengkompensasi resistensi insulin. Apabila tidak ditangani dengan baik, pada perkembangan selanjutnya akan terjadi kerusakan sel-sel B pankreas. Kerusakan sel-sel B pankreas akan terjadi secara progresif, seringkali akan menyebabkan defisiensi insulin, sehingga akhirnya penderita memerlukan insulin eksogen. Faktor resiko. Faktor yang terkait dengan resiko diabetes adalah penderita polycystic ovary syndrome. Penderita sindrom metabolik memiliki riwayat toleransi glukosa terganggu atau glukosa darah puasa terganggu sebelumnya. Memiliki riwayat penyakit kardiovaskuler seperti stroke, PJK, atau peripheral arterial disease. Konsumsi alkohol, faktor stres, kebiasaan merokok, jenis kelamin, konsumsi kopi, dan kafein. Gejala klinis. Gejala diabetes mellitus dibedakan menjadi akut dan kronik. Gejala akut diabetes mellitus yaitu polipagia atau banyak makan, polidipsia atau banyak minum, poliuria atau banyak kencing, nafsu makan bertambah namun berat badan turun dengan cepat sekitar 5-10 kilo dalam waktu 2-4 minggu, dan mudah lelah. Gejala kronik diabetes mellitus yaitu kesemutan, kulit terasa panas atau seperti tertusuk-tusuk jarum, rasa kebas di kulit, kram, kelelahan, mudah mengantuk, pandangan mulai kabur, gigi mudah goyah dan mudah lepas, kemampuan seksual menurun, bahkan pada pria bisa terjadi impotensi. Pada ibu hamil sering terjadi keguguran atau kematian janin dalam kandungan atau dengan bayi berat lahir lebih dari 4 kg. Diagnosis. Keluhan dan gejala yang khas ditambah hasil pemeriksaan glukosa darah sewaktu lebih dari 200 mg, glukosa darah puasa lebih dari 126 mg, sudah cukup menegakkan diabetes mellitus. Untuk diagnosis diabetes mellitus dan gangguan toleransi glukosa lainnya, diperiksa glukosa darah 2 jam setelah
beban glukosa. Sekurang-kurangnya diperlukan kadar glukosa darah 2 kali abnormal untuk konfirmasi diagnosis diabetes mellitus pada hari yang lain atau tes toleransi glukosa oral yang abnormal. Konfirmasi tidak diperlukan pada keadaan khas hiperglikemia dengan dekompensasi metabolik akut seperti ketosidosis, berat badan yang menurun dengan cepat. Pemeriksaan penyaring dapat dilakukan melalui pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu atau kadar glukosa darah puasa. Kemudian dapat diikuti dengan tes toleransi glukosa oral standar. Penata laksanaan diabetes mellitus. Tujuan penata laksanaan diabetes mellitus adalah jangka pendeknya hilangnya keluhan dan tanda diabetes mellitus, mempertahankan rasa nyaman dan tercapainya target pengendalian glukosa darah. Jangka panjangnya tercegah dan terhambatnya progresivitas penyulit mikroangiopati, makroangiopati, dan neuropati. Tujuan akhir pengelolaan adalah turunnya morbiditas dan mortalitas diabetes mellitus. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan pengendalian glukosa darah, tekanan darah, berat badan, dan profil lipid melalui pengelolaan pasien secara holistik dengan mengajarkan perawatan mandiri dan perubahan perilaku. 1. Diet. Makanan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi masing-masing individu. 2. Exercise. Training sesuai dengan kemampuan pasien. 3. Pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan sangat penting dalam pengelolaan. 4. Obat oral hipoglikemik dan insulin. Pencegahan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pencegahan primordial. Pencegahan primordial adalah upaya untuk memberikan kondisi pada masyarakat yang memungkinkan penyakit tidak mendapatkan dukungan dari kebiasaan, gaya hidup, dan faktor resiko lainnya. Yang kedua adalah pencegahan primer. Pencegahan primer adalah upaya yang ditunjukkan pada orang-orang yang termasuk kelompok resiko tinggi, yaitu mereka yang belum menderita diabetes mellitus, tetapi berpotensi untuk menderita diabetes mellitus. Yang ketiga adalah pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah upaya untuk mencegah atau menghambat timbulnya penyulit dengan tindakan deteksi dini dan memberikan pengobatan sejak awal penyakit. Dalam pengelolaan pasien diabetes mellitus, sejak awal sudah diwaspadai dan sedapat mungkin dicegah kemungkinan terjadinya penyulit menahun. 4 adalah pencegahan tersier. Pencegahan tersier adalah upaya mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut dan merehabilitasi pasien sedini mungkin sebelum kecacatan tersebut menetap. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang diabetes mellitus. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.